Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah ini siang ini kami berada di Desa Marteng. Ya, Margahayu Tengah itu memang kependekannya Marteng, Pak. Iya, betul. Marteng, terus dipendekkan lagi ada yang MT. Iya, Margahayu Ya, Tengah. di medsosnya. MT Brilian. Jadi luar biasa ya Desa Marteng ini namanya optimalisasi medianya itu sudah keren ya. Jadi sudah ada Instagram, Facebook, TikTok. Terus yang online itu apa yang dari Bumdes? Yang jualan online itu pakai TikTok ya? Itu TikTok sama Shopee juga. TikTok sama Shopee juga ya. Alhamdulillah. Jadi pegiat medsosnya itu gambarnya sudah keren habis. Terus gini Pak Kades ya, ini terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini masih ada ini ya, di luar sana itu masih ada antara Koperasi Desa Merah Putih ya sama Bumdes ini katanya bisa berebutan. Ini gimana menyikapinya itu Pak Kades? Ya berangkat dari Bumdes terlebih dahulu. Kalau Bumdes kan badan usaha milik desa. Benar. Jadi itu mah ya hanya milik pemerintah desa. Dan ya menangani permasalahan-permasalahan pelayanan kepada masyarakat lah, kebutuhan-kebutuhan dasar terutama. Kalau koperasi miliknya milik anggota, jadi bedanya ya jauh sekali. Tapi di sini ya tidak boleh bersaing, makanya kita bedakan bidang usaha Bumdes apa, bidang usaha Koperasi Desa Merah Putih juga apa, sehingga ya tidak bertabrakan, tapi justru bisa saling melengkapi. Jadi benang merahnya itu kalau Bumdes itu gampangannya punyanya desa lah, betul ya. Jadi bedanya untuk kegiatan Bumdesnya tadi lebih kepada kebutuhan masyarakat yang dasar ya, misalkan kayak beras, air minum, kayak gas. Iya, betul. Nah, terus ini dari Bumdes mau diperkenalkan Pak ya. Jadi yang saya ingin tahu itu kaitannya dengan sejarahnya atau awalnya kaitannya dengan proyek air bersih. Ya, proyek air bersih yang ada di Desa Marteng ini ada berapa titik? Ya, terus titik awalnya itu di mana? Terus awalnya dimulainya usaha air bersih ini apa berawal dari suatu masalah atau memang bagaimana? Mau mungkin Bapak perkenalkan sambil ke sana Pak ya. Ya, terima kasih. Nama saya Aib Saifullah, Ketua Bumdes Marteng, Margahayu Tengah. Saya itu asli saya itu keluaran pesantren, Pak. Saya bangga sendiri dengan predikat saya keluaran pesantren. Ternyata saya sebagai santri bisa saya membawa satu lembaga yang mencakup desa ini untuk kebutuhan materialis, gitu ya. Biasanya kalau keluaran pesantren identik dia hanya mengurus masyarakat untuk agamisnya kan. Tapi saya keluaran pesantren bisa membawahi semua yang berhubungan dengan teknik. Yang teknik itu tidak yang teknik untuk mengembangkan kita usaha Bumdes ini tidak gampang. Tidak gampang. Kita itu berdiri Bumdes semenjak saya dilantik 2014. 2014 sekarang sudah 2025. Berarti saya udah 9 tahun ya.
11 tahun. 11 tahun saya jadi ketua. Iya, 2026 besok. Besok Masih 2026. besok ya. Besok 2026 ya. Kirain 2025 akhir. Saya jadi merasa bangga sekali walaupun tidak diembel-embel bahwa saya ini insinyur atau dokter Anes atau lain-lain gelar ya. Tapi saya ternyata seorang keluaran pesantren mampu gitu ya. Oke, itu berawal dari ini Pak ya, suksesnya dari proyek air bersih ini berawalnya gimana? Berawal kita itu proyek air bersih pada waktu itu semenjak teman saya diangkat jadi kepala desa pada waktu itu, lalu saya diangkat untuk membantu beliau pada waktu itu sama Pak. Saya minta untuk membantu beliau memajukan desa ini bagaimana caranya. Maka yang dilihat oleh saya itu desa Margahayu Tengah ini kalau dianggap desa sangat tidak ada potensi, Pak. Yang namanya identik dengan desa itu pegunungan, pertanian ya, peternakan kan, yang airnya menggelidag, terus ada hutannya, itu kan identik desa ya. Identik desa itu ya. Desa Margahayu Tengah apa? Tidak ada. Ini hanya desa diskotik. Kalau bahasa Sunda di sisi kota seetik gitu. Hanya diskotik di sisi kota seetik dan penduduk padat. Padat penduduk ya. Kita desa paling kecil ya Pak Kades ya. Iya. Cuman 115 hektar. Kalau dihitung hanya 1 kilometer persegi. Ya. Kecil sekali kan. Tapi penduduknya padat. Penduduk kita ini udah padat 20 ribuan. Udah 20.000 penduduk kita. Iya. Penduduk kita. 20.000 hak pilih atau enggak, penduduk. Hak pilihnya penduduk. Iya. Hak pilihnya hanya berapa Pak Kades? 14 ribuan. 14 ribuan ya. 14 ribuan. Padat sekali kan. Sementara potensi kan mau sumber apa kita seperti pertanian tidak punya. Di mana lahan taninya itu kan. Sudah tidak ada tanah kosong memang berharga gitu. Daripada orang bertani mendingan dia kalau istilahnya di kampung begini atau kampung yang diskotik begini mending bikin kontrakan. Iya. Kan? Masyarakat itu kebanyakan. Banyak di sini kontrakan? Iya. Banyak sekali. Banyak lah di sini. Karena apa? Karena daerah urban. Daerah urban. Nah, makanya keluar dari permasalahan itu saya melihat apa ini potensinya. Ternyata padat penduduk juga bisa dibikin potensi. Karena kita di situ ada kebutuhan yang berkaitan erat hubungannya dengan padat penduduk itu. Air. Walau penduduknya misalkan orang satu desa 20 orang tetap memerlukan air. Itu bukan kebutuhan apa? Ya, kebutuhan pokok lah. Kebutuhan Dasar. Kebutuhan dasar. Yang mepet. Iya. Makanya saya lihatnya potensi. Oh gitu. Iya. Jadi mulai tahun berapa Pak itu? Mulai Awali apa? Yang pertama, titik pertama di mana? titik pertama itu dulunya ini ada satu program pemerintah Ya. yang namanya PNPM ya. PNPM, oh ya. PNPM itu di situ pengembangan air bersih untuk PNPM. Maka pada waktu itu PNPM di RW 1, misalkan di RW 2, di RW 3 ada gitu ya. PNPM-nya kan dibagi gitu ada 4 waktu itu ada 4 lalu jadi 8 PNPM itu cuman ya segitu-segitu aja. Cuman dalam dilihat dalam manajemen ini mengurus program pemerintah itu jadi kalau masyarakat meninjaunya itu atau mengurusnya itu asal jalannya dulu mesin aja. Jadi tidak ada dia untuk pembacaan masa depannya harus bagaimana gitu ya. Gitu kan? Sudah beres, habis mesinnya rusak, sudah pelayanan habis aja di situ. Itu rata-rata proyek kan. Proyek yang kemarin pemerintah begitu PNPM. Nah dulu saya itu PNPM, maka pada waktu itu berdiri 2014, saya koordinasi dengan kepala desa. Kepala desa juga minta apa yang harus dijalankan oleh BUMDes ini. Maka saya lihat potensinya itu satu. Keduanya, dari itu maka banyak sekali pada waktu kemarau, waktu itu kemarau kita pernah kemarau 6 bulan gitu. Rakyat itu ramai ributnya dengan masalah air. Saya melihat contoh ini di belakang saya, ada yang dikasih air dari belakang, pakai pipa, pakai selang ke kampung,
Sampai berantem Pak itu. Sampai berantem gara-gara itu. Cabut ayo sini ke sini, cabut ini ke sini, cabut ini ke sini. Akhirnya ribut berantem. Nah. Saya maka dilihat dari situ, aduh ini kasihan. Disitulah utamanya tadinya saya untuk mendirikan BUMDes. Ini sebentar ini lagi wawancara. Jadi program PNPM dulu itu sudah ada titik berarti ya? Udah, tapi belum terkelola dengan baik. Belum terkelola dengan baik. Betul. Belum Makanya begitu mesinnya rusak ya. Udah. Juga belum terpipa kan? Belum terpipanisasi gitu. Belum apa hanya masyarakat hanya ngambil, masyarakat itu. ngambil. Misalkan yang itu. Maka pada waktu itu saya dengan Pak Kades meminta ke saya coba ini bagaimana Pak Haji, karena Pak Kades itu bilang ke saya, Pak Haji, bagaimana kalau ini kita tangani dengan BUMDes. Pertama-tama mau tangani kena BUMDes itu yang ada titik di situ pada nggak mau. Oh gitu yang sudah ada itu? Pada nggak mau dia, pada nggak mau. Karena apa? Karena kalau yang namanya mengurus air itu masyarakat terus udunan kepada mereka enak. 1 tahun sumur masih bagus, mesin masih bagus, air keluarnya normal. Sementara masyarakat misalkan ngasih ke dia uang listrik, enak kan? Tapi kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mesin rusak, sumurnya sumur tersumbat, bukan berarti habis airnya, tapi tersumbat sumur di dalam itu. Tersumbat kan tidak ada air ke atas, gangguan, diserang oleh masyarakat, tidak bertanggung jawab di situ. Itu kebanyakannya di situ. Maka mangkrak ya? Ya mangkrak lah. Maka saya waktu itu inisiatif dengan saran dari Pak Kades disatukan saja semuanya. Itu pada nggak mau pada waktu itu. Cuman saya untuk menyatukan pada waktu itu jangan setor uangnya ke saya, setor catatannya saja. Sok silahkan keuangan mau diambil di sana. Saya mau pengen tahu catatan saja. Gitu. Sudah tahu catatan dari 8 titik itu, iya, kan saya tahu titik ini dapat uangnya sebulan segini, setahun segini. Terus mana pengeluarannya? Ini Pak. Terus ada uang di sini, bertahu kita kan, tahu uang kas mereka kan? Ya. Di sini uangnya ada 4 juta, di sini per tahun ada 3 juta, di sini ada misalkan 5 juta. Terus begitu kita rapat dengan mereka, mana uangnya nggak ada, pakai apa uangnya? Nggak ada teh, dia pakai belanja, bonnya mana? Bonnya nggak ada, uangnya nggak ada. Abang kan hanya minta catatan. Iya catatan kan, iya saya banyak catatannya, tapi saya begitu akhir tahun terus mesin rusak, ya saya berhak menanyakan. Ini mau masa diserahkan lagi ke Pak Kades untuk ganti mesin? Sementara uangnya nggak setor. Sementara uangnya nggak setor, kan dipegang mereka masing-masing kan. Nah dari situ maka disatukan oleh Pak Kades dengan diatur oleh Perdes. Silahkan sekarang ditangani oleh BUMDes semuanya, tapi tidak menghilangkan pengurus-pengurus titik yang di bawah. Dia jadi pengurus titik. Tapi segala kerusakan semuanya ditanggung oleh Badan Usaha Milik Desa, dan dia dapat 25% dari bruto tagihannya. Jadi apa yang dengan lakukan sama Pak Kades ini itu menurut saya sih bagus ya. Jadi kadang-kadang ada kejadian ya di saat misalkan itu tadi, misalkan PNPM, misalkan pengelola lamanya ini ya, terus begitu diambil alih misalkan dari BUMDes, nah kadang-kadang pengelola lamanya ini ditinggalkan. Nah akhirnya apa ya, pastinya bikin karena BUMDes tidak transparan. Tidak transparan, hanya menarik itu hanya ditarik saja, sementara orang itunya ditinggalkan. Itu kan, jadi kita juga harus transparan dan harus merasakan. Terus diatur oleh Perdesnya supaya adil. Jadi kita ke kontrol. Kalau saya ditarik semuanya, sudah ditarik semuanya, pertanggungjawaban mesin rusak, jalur padat semuanya itu ditanggung oleh BUMDes, lalu dia 25%. Jadi kebanyakan yang saya teliti dan saya kontrol setiap desa pengembangan air bersih itu kebanyakannya dia langsung si BUMDes mau narik aja, orang itunya dihilangkan aja, gitu kan? Itu kebanyakannya begitu. Terus apa kurang adanya transparansi? Nah itulah. Nah, di saat transparansi itu apa nggak menjadi dipedomani ya, artinya kan
kepercayaan masyarakat ini kan membuat gaduh. Betul. Ya. Di Itu. saat mesin bagus oke lah. Misalkan mesin rusak, misalkan ada tarian lagi. Iya, mesin gitu kan? bikin error. Rata-rata begitu. Nah, jadi akhirnya dengan manajemen BUMDes tadi, ya, jadi dari problem yang yang sudah terjadi, ya, nah, katanya ada dana sekian tapi nggak ada dulu. Di saat rusak, ya, itu mau dipakai apa? Nah itu. Uang mana yang mau dipakai? Betul lah. Ada ini menawarkan juga bla 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 seperti itu yang dari 8 titik tadi ya. Tadinya kita karena bukan BUMDes, dari dulu juga program air bersih ada Pak, sebelum BUMDes juga. Dari mulai 2012 sudah ada Pak Kades ya. Yeah. Dari APBN itu udah ada Pak. Semuanya udah ada itu program air bersih itu. Cuman begitu di BUMDes saya turun ke sana, tidak sekonyong-konyong kita bisa langsung berhasil Pak. Kita tidak ada kepercayaan oleh masyarakat sedikit pun juga. Karena apa? Karena yang dulu-dulu itu begitu. Jadi kembangkan, minta urunan ke masyarakat, 2 bulan air ngalir, ke 3 bulan selesai. Masyarakat jadi udah tidak ada kepercayaan. Begitu saya tawarkan dengan program BUMDes begini, bah, tidak mungkin, barito oge 2 bulan, tarik duit, les. Itu kan kebanyakan begitu saja. Karena kalau pertamanya saya menangani masalah tersebut, lalu disuruh daftar masyarakat, seperti di RW 13 gitu, mau daftar tidak, biarin Pak Kades. Uang kita aja dulu. Kita kembangkan uang kita dan uang Pak Kades, berapa kita pengorbanannya pada waktu itu. Benar, tenaga sendiri. Saya kerja sampai ke jam 10 Pak. Sampai jam 10 malam itu saya tuh narik pipa itu sendiri di Kelomeran itu. Gitu. Itu pertama itu saya pengorbanan saya itu. Nah, udah alhamdulillah udah kesini. Lalu udah setahun, 2 tahun, 3 tahun baru kelihatan kekuatannya. Oh, begitu. Jadi gambarannya, powernya manajemen dari tadi gambarannya mulai mendapat perhatian. Begitu kemarau 6 bulan, udah nggak ada air semuanya kan, PDAM bisa tidak ada kalau 6 bulan. Tapi BUMDes masih kuat melayani masyarakat. Nah, baru di situ kepercayaan. Sekarang masyarakat dikejar oleh masyarakat, udah ditutup pendaftaran juga, itu akan menuntut haknya masyarakat. Saya juga masyarakat Maluku Tengah, Pak, masa saya tidak boleh daftar? Bukan begitu, masalah penuh ini jalur. Sekarang begitu realisasinya, realitanya begitu sekarang. Jadi dari berapa titik Pak sampai sekarang? Dari PNPM itu dulu 8 titik, karena kalau dulu kita belum ada pengetahuan tentang pengeboran yang betul bagaimana, yang untuk mengamankan air permukaan seperti apa. Nah, itu belum ada pengetahuan, maka PNPM di situ asal bikin sumur aja. Ternyata sumurnya 2 tahun sudah tidak bisa nyala gitu kan. Karena apa? Memang kedalamannya dia, lalu dalam growthingnya dia kurang bagus, terus dalam dalam growthingnya, terus dia dalam menutupnya di berapa gitu. Nah, kesini kita pengalaman terus masuk, pengalaman di bidang air bersih dan diiringi oleh Perdes. Yang penting kuat Perdes. Ya, Perdes itu yang paling penting kalau pendapat saya itu. Paling penting Perdes. Kesini semuanya. Akhirnya sekarang alhamdulillah 2020 waktu itu sudah tercapai semuanya. Seluruh RW ini sudah tercapai semua. Berapa RW? 16 di sini Pak. 16 RW. Iya. Saya dengan konsumen itu 3.500 SR. 3.500 SR itu untuk apa iurannya ya itu apa flat atau kesini oke. Kesini kita dulu itu manajemen kita belum rapi. Dan sekarang dari tahun ke tahun rapi manajemen. Tapi kalau BUMDes saya itu diutamakan untuk pengembangan air bersih ini bukan profitnya, tapi benefitnya. Yang dicari oleh saya benefitnya lah. Benefit, kalau profit lah udah belakangan. Karena ini adalah kepentingan umum yang mendorong kehidupan. Bedanya profit sama benefit? Oh ya, kalau benefit itu kesejahteraannya Pak. Kesejahteraan untuk masyarakatnya. Kalau profit mah keuntungan kan Pak. Jadi kita BUMDes ini waktu pada itu benefit lah. Artinya saya tidak memikirkan gaji saya. Jadi lebih ke sosial ya.
kesejahteraan aja. Hmm. Benefitnya yang saya kejarnya itu benefitnya aja. Supaya saya gitu. Karena apa? Karena dari 2014 saya tidak pernah dapat insentif. Sampai 2017 itu. Kerja aja saya mau gitu. Kerja aja karena memang saya orang Kan saya tahu kan apa kan jebolan orang pesantren. Jadi kan satu itu. bagaimana menjadi orang yang manfaat itu kan akhirnya Iya. menjadi tujuan yang utama. Satu itu, kedua saya punya usaha sendiri kan. Oh, gitu. Usaha sendiri saya. Hmm. Usaha saya di bidang perkainan pada waktu itu. Saya gudang-gudang kain itu saya punya 2 gudang kain. Bekerja banyak, terus di gudang saya juga pekerja bisa 24 jam pada waktu itu. Terus ini saya lihat kok apa gedungnya kok gede banget, ini punya memang asetnya desa atau? Bukan, ini Pak Haji punya, Pak Ketua punya. Jadi dari dulu ya fasilitas saja yang diberikan sama Pak Haji untuk BUMDes. Saya punya ini semua, Pak. Oh begitu, makanya tak begitu. Jadi keren income terbunuh. Saya punya. Ada mobil operasional yang Pajero apa? Itu double cabin itu, double cabin dari tahun itu. Sekarang usahanya Pak Haji itu jual beli mobil juga, Pak. Sekarang saya usahanya belian mobil, saya drop dari asuransi semuanya, saya beli, saya perbaiki di bengkel saya, ada di depan semuanya, kerjasama dengan rekan-rekan semuanya. Kembali lagi ke laptop. Balik lagi ke laptop, itu usaha saya. Jadi apabila Bapak menanyakan, misalkan saya yang berbicarakan buka tentang masalah tidak saya mendapat insentif dari 2014 sampai 2017, kan kalau didengar oleh Bapak mustahil lah, orang dari mana misalkan keuangannya gitu kan, pasti begitu kan. Nah saya terangkan, setelah Bapak menanyakan ini bangunannya, ya ternyata ini gudang saya. Tapi saya selama ini BUMDes harus berjalan, sekarang di sini tanah berharga sekali. Lalu BUMDes di sini tidak ada carik yang kosong, tidak punya carik lah gitu. Tapi kan artinya ada uang sewanya. Ada, Pak. Ada. Saya kalau saya uang sewanya begini. Kalau ini, lihat misalkan sekarang kebutuhan apa di dalam pengembangan air bersih, udah kebutuhannya semuanya tercukupi, ada misalkan sisa usahanya ada enggak? Kalau tidak ada usahanya silakan masukkan untuk uang sewanya 10 juta setahun gitu, silakan. Kalau tidak ada, udah jangan dulu. Begitu. Kalau saya begitu, Pak. Kalau saya begitu semuanya. Makanya BUMDes saya ini di samping mengembangkan air bersih ke masyarakat dan gas. Gas yang subsidi itu. Karena apa? Ada Itu berapa ini berapa? saya ada 3.000 tabung. 3.000 tabung, berangkatnya juga sama dari situ. Karena waktu itu gas itu dialamat oleh saya pada malam takbiran, saya membawa-bawa tabung gas, yang punya stoknya malahan si Engko. Itu si Engko yang di Lenggahara. Saya beli harganya mahal. Nah, ini kalau apa BUMDes sekarang sudah menguasai apa LPG, Pak, padahal dari Menteri Koperasi itu yang diharapkan untuk punya koperasi gimana itu? Iya. Jadi ya untuk Koperasi Desa Merah Putih kita tidak membuka usaha LPG karena kita sudah punya pangkalan tersendiri yang dikelola oleh BUMDes. Memang BUMDes, Pak, ya, antara BUMDes sama koperasi ini ya pengertiannya harus saling apa? Ya saling beriringan lah, itu menurut saya memang ya harus. Harus, Pak, harus ada sinergi. Kan sebelum ada koperasi juga ya kan luar biasa manajer BUMDes ini pemikirannya sampai mau jual LPG, mau bikin aqua ya, terus air bersih, luar biasa kan. Memang waktu BUMDes itu karena BUMDes juga punya Kemenkumham, Pak, ya. Jadi potensinya membuat produk-produk yang untuk kebutuhan masyarakat itu bisa, Pak. Misalkan mobil sabun, itu bisa. Nah, sehingga dengan adanya koperasi ini, nah ini memang itu tadi di saat memang gas ini sudah dijalankan oleh BUMDes, ya berarti harus rebutan. Iya. Kenapa lah? Kalau saya BUMDes dengan koperasi, Pak, kalau kita boleh bicara jujur, koperasi dibukain rekeningnya dibayar oleh BUMDes, Bapak Teguh Mahar. So, mumpung ada Pak jadi saksinya. Siapa yang membayar koperasi untuk buka rekening di BRI pertamanya? BUMDes lah.
yang memodalinya. Apa kebutuhan koperasi? Koperasi tidak ada kantor, langsung BUMDes bikin untuk kantor sementara, koperasi di depan. Saya sediakan semuanya, supaya berjalan. Dan ntar ke depannya, barang yang bisa diakses oleh koperasi, maka BUMDes yang jadi marketing, barang yang bisa diakses oleh BUMDes, maka koperasi yang jadi marketing. Gitu kan? Ya, Sementara anggota BUMDes semuanya udah anggota koperasi, Pak. gitu ya. Sudah dipotong insentifnya per bulannya dari bendaharanya. Ini misalkan uang wajib pendaftaran 100.000, uang sumbangan wajib per bulannya 25.000, sudah dipotong langsung semuanya. Setiap bulannya kelihatan. Nah, sudah kesini banyaknya kita konsumen, maka kita ada kerjasama dengan BRI. Oh, Kita tentang aplikasinya. aplikasi. Jadi pembayaran air di Itu sini bayar- canggih. Wah, ini udah canggih, Pak. Udah bagaimana? Saya lagi di Amerika saja gitu, atau saya di Singapura, saya bisa. Bayar dari sana bisa ya. Bisa. Oh, ini lihat oleh Bapak nih. Misalkan kalau saya ini, saya keluar di sini email yang membayar air. Misalkan yang membayar air BRI. Tagihan air berapa? Oh kan? Ya. Nomor BRIPA semuanya. 3.500 pelanggan sudah punya nomor itu semuanya. Tidak usah kita ribut-ribut. Masyarakat mau bayar, monggo. Tidak mau bayar, terakumulasi. Akan ketemu dong. Nah di situ terobosannya baru, makanya saya pada 2022 itu desa di sini dapat desa inovatif Indonesia dari BRI itu. Itu karena apa? Karena sudah teraplikasi semua. Ada operatornya. Operator kerja 12 jam biasa. Terus ada semuanya. Jadi tim IT-nya Ada tim IT. Dari yang kita BUMDes. Iya, ini ada operator kan, sudah ada operator, sudah ada pengurus unit, sudah ada seksi teknis, sudah ada seksi perawatan. Itu sudah SOP-nya sudah jelas, standar operasionalnya. Itu. Jadi kalau saya mengamati Pak, antara keberadaan Koperasi Merah Putih sama BUMDes ini, ya gampangannya satu tubuh kayaknya. Ya iya Pak, Iya. Iya, satu betul. tubuh. Dari situ lah Pak. Sekarang kan memang yang lagi diprimadonakan itu kan itu Koperasi Merah Putih. Ya betul Pak, jelas saja. Koperasi Merah Putih itu harus berhasil Pak. Karena apa? Karena 100.000% didukung oleh pemerintah dari mulai apa-apanya. Makanya dari situ tadi Pak ya, sebenarnya pemerintah ini menggelontorkan dana yang Betul. ya, sepanjang kembangannya program program perencanaan bisnisnya itu clear, mau minta berapa dikasih. Iya. Saya dulu jadi ketua BUMDes boro-boro Pak. Berdiri sendiri, usaha sendiri, segala sesuatu menggali potensi sendiri. Saya jadi ketua BUMDes itu. Makanya Pak ini kan harapan saya kan Pak ya, yang saya usulkan sama Pak Kanto tadi Pak ya, kita kan punya program ya rumah YouTube Indonesia. Ya. Jadi rumah YouTube Indonesia ini yang saya harapkan nanti dari kementerian bisa meresponnya, soalnya mungkin dalam waktu dekat ya mungkin nanti saya minta diantar sama Abah aja ke Jakarta, Kementerian Kominfo, Kementerian UMKM sama Menteri Koperasi. Ini sama Kementerian Desa ini, 4 kementerian ini harus ada sinergi. Iyalah. Ya. Makanya konsepnya kan gini Pak. Jadi langkah awalnya ya, bagaimana kemudahan komunikasi antar koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia itu harus diwujudkan. Ya. Sehingga dari situ banyak potensi yang bisa diambil. Katakan misalkan di sana ada potensi, misalkan ada kebun kopi, misalkan ya di Sumatera misalnya ya. Nah, sedangkan di sini banyak kafe-kafe kopi original. Kemarin kan saya sempat mendatangi kafe-kafe Pak ya. Jadi kalau Koperasi Desa Merah Putih kalau berani Pak Adi, stokis kopi. Nah, di saat misalkan potensi kopi misalkan di Sumatera atau misalkan di Sumba atau di mana, nah, di saat kemudahan komunikasi atau potensi bisnisnya tadi nggak ada perlindungannya. Nah, itu kan yang sering menjadi masalah selama ini kan gitu. Katakan misalkan saya beli misalkan kopi Arabica, ya.
Bisa jadi dicampur, bisa jadi. Bisa jadi. Kan gitu. Makanya dari sini harapan saya bagaimana kemudahan komunikasi antar Koperasi Desa Merah Putih tadi ada proteknya secara hukumnya, ada perlindungan hukumnya. Jadi di saat misalkan ada transaksi bisnis yang nggak benar, dengan hukum yang. Jadi kalau untuk masyarakat yang misalkan mengatasnamakan koperasi, ya itu ada keterikatan aturan. Jadi di saat ada pesan Arabica ya, di saat misalkan ada permintaan ransel yang dari sini ya produk dari sini. Soalnya apa? Yang dijual atau yang dibeli itu memang kualitas. Di saat misalkan saya tahu produk ransel di sini bagus, ya jangan sampai misalkan ada permintaan banyak yang kita produk dari sana, ya. Kan nggak boleh seperti itu. Ya. Nah, jadi harapan saya nanti dengan adanya Rumah YouTube Indonesia ini bisa saling tukar pengalaman ya, bagaimana mengelola desa ya. Misalkan di sini bagaimana mengelola air ini menurut saya ini potensi desa-desa tengah kota itu yang harus dikelola memang air. Betul, kan gitu. betul. Berarti rujukannya sekolah yang matang. Ya enggak? Jadi bagaimana di saat misalkan ada problem solving di masyarakat, misalkan ada bekasnya yang dikelola PNPM terus bermasalah bagaimana, ya kan? Sekolahnya kan harus ke sini, Pak. Nah dari situ besar harapan kami dengan adanya Rumah YouTube Indonesia ini ya bisa saya tukar informasi mengenai misalkan di sana bagaimana, di saat potensi saya desa air berlimpah ya pengembangannya seperti ini, kan gitu. Nah, di saat misalkan desa yang setengah kota ya pengembangannya seperti ini. Betul. Nah, sehingga dari tipe-tipe desa ya dengan sumber daya alam yang berbeda-beda tadi, nah disitulah harapan saya bagaimana kemudahan komunikasi ini sangat membantu ya bagi desa-desa yang punya tipe sama seperti Mateng, ya sekolahnya harus ke sini. Nah, jadi menurut Bapak di saat misalkan kemudahan komunikasi ini kita wujudkan, kira-kira menurut Bapak itu bagaimana menurut Bapak? Bagus sekali Pak, kalau menurut saya untuk kemudahan komunikasi itu bagus sekali. Kalau untuk mendukung koperasi, karena kita berjalannya dari pemikiran koperasi harus maju ya. Tapi koperasi ini setelah dukungan dari pemerintah begitu besar, maka pemerintah juga memberi celah untuk usaha koperasi tersebut kan. Seperti beras dari Bulog, misalkan minyak dari minyak kita itu sudah jadi awal dorongan pemerintah di bidang kerjanya. Nah, sementara akan didukung modalnya lewat BRI itu dukungan modalnya itu sudah bagus sebetulnya. Nah, cuman pemerintah dari kementerian yang mengeluarkan aturan demikian itu harus jelas sampai ke bawahnya. Artinya jelas sampai ke bawahnya, jangan sampai salah sasaran.